Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat Indra. Saya doakan sehat selalu dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Indra, sebelum saya pulang dari kantor desa, kebetulan saya kedatangan abang saya, rekan sejawat saya, Bapak Rohman Hidayat, yaitu pengacara Bapak Yosep. Kebetulan beliau mau ke daerah Subang, mampir dulu ke desa, dan ini sudah lama. Saya juga kadang bertanya-tanya, ini kenapa Pak Rohman kok tidak pernah bertemu saya lagi? Apa ada kesel atau apa? Tapi ternyata tidak. Sekarang beliau hadir ada di kantor desa saya. Sehat Kang Rohman? Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Tolong ini Siap. dipakai clip-onnya Kang Rohman. Siap. Begini Kang Rohman, senior saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kedatangannya. Saya sudah kangen juga dan ingin bertanya. Sekarang ramai diberitakan bahwa dalam pernyataan Danu ini di channel Mbak Suci pada waktu itu, bahwa Danu disuruh ke TKP oleh oknum polisi awalnya. Yes. Seperti itu, tapi kemudian diketahui bahwa itu adalah banpol, dan ternyata Danu itu bukan disuruh Pak Rohman, dan akhirnya di keterangannya bahwa Danu itu ada di sekitaran TKP, di sekitar TKP berarti di luar TKP untuk memperhatikan TKP, mungkin ada tugas khusus dari keluarga mungkin waktu itu. Nah, sekarang yang saya tanyakan, menurut pandangan Kang Rohman nih sebagai pengacara Pak Yosep, seperti apa ini harusnya, apa yang dilakukan oleh pihak penyidik ataupun terhadap pernyataan ini? Jadi Pak Indra, sebentar sebelum saya tidak akan mengomentari Ibu Suci tadi ya, kontennya Ibu Suci. Saya lebih tertarik keterangan dari penasehat hukum Danu yang menyampaikan di dalam rilisnya ketika Danu di BAP, bagian BAP-nya adalah menerangkan ketika Danu ada di TKP tanggal 19 Agustus 2021. Ya. Jadi kapasitas saya mungkin lebih baik mengomentari yang jauh lebih ilmiah dibandingkan dengan konten-konten yang menurut saya tidak ilmiah, ya kan? Boleh. Nah, saya mengomentari keterangan penasihat hukum yang menyatakan bahwa Danu di BAP berkenaan dengan kejadian tanggal 19 Agustus Danu ke TKP. Ini yang saya garis bawahi. Nah, saya cukup kaget karena memang sejak 23 Agustus saya pegang kuasa itu, baru mungkin seminggu atau 2 minggu ke belakang mengetahui cerita itu, yang sebenarnya itu pun karena rilis dari penasihat hukum. Kalau rilisnya dari misalnya dari konten-konten yang lain, misalnya di dalam channel YouTube, tentu saya abaikan. Tetapi karena ini muncul atau keluar dari penasihat hukum, inilah yang menjadi ketertarikan saya, ya kan? Mengapa, pertanyaan saya, di tanggal 19 Agustus Danu yang jelas-jelas terperiksa dalam perkara ini ada di TKP? Itu pertanyaan saya yang pertama. Kedua, di situ katanya Danu disuruh Yoris untuk menjaga TKP. Mengapa Danu disuruh oleh pihak Yoris? Padahal jelas lokasi itu sudah di police line. Do not cross lah kalau bahasa Inggris. Yeah. Dilarang melintas melewati garis polisi. Itu mungkin bahasa sederhananya. Nah, saya melihat di sini sudah ada overlapping nih, Pak Indra. Yeah. Pertama, ketika satu lokasi dinyatakan sebagai crime scene atau TKP, tempat kejadian perkara, setelah police line dipasang, di situ kewenangan hanya ada di penyidik, di pihak kepolisian yang menyidik satu perkara di TKP tersebut. Tidak ada pihak lain selain penyidik yang punya kewenangan untuk masuk ke sana. Ketika Yoris menyuruh Danu untuk datang ke lokasi mengawasi, itu jelas sudah overlap. Harusnya ketika kita mengetahui bahwa TKP, sudahlah, jangankan pihak Danu, ya, Danu itu bukan siapa-siapa terhadap objek yang dimaksud. Karena kan ini bicara objek. TKP itu adalah objek, tempat kejadian perkara. Pak Yosep sendiri, klien saya, yang jelas pemilik atas tanah dan bangunan tersebut, tidak boleh masuk ke TKP. Ini kenapa orang lain, orang yang terperiksa, bahkan diduga mungkin
ada dugaan ke sana ketika diklarifikasi oleh anjing pelacak tempo hari di TKP, ada petunjuk mengarah ke saudara Danu, kenapa ada di sana? Ini pertanyaan besar. Ketika teman-teman wartawan bertanya, ini Pak Roman gimana? Ya jelas itu pelanggaran hukum. Melanggar pasal 221 KUHP, ayat 2-nya jelas. 9 bulan kurungan dan lain-lain di situ. Dan ini bukan delik aduan, Pak Indra. Ya, ini delik murni. Delik murni, ya kan? Jadi ketika hal ini diketahui oleh pihak penyidik, patutlah diambil sikap oleh pihak kepolisian karena ini sudah mengganggu proses penyidikan. Satu, dia itu terperiksa. Ya kan? Ya. Ini terperiksa. Bahkan mungkin tendensi atau kecenderungan menuduh Danu pun tidak sedikit. Ketika Danu ada di TKP, anggaplah saya dengar membersihkan bak dan di bak itu menemukan beberapa kalau tidak salah ada gunting, ada cutter, saya dengar seperti itu. Itu kan bisa saja jadi petunjuk di kepolisian. Sehingga saya mengambil kesimpulan sedikit, konklusi. Boleh dong? Boleh. Bisa saja perkara ini berlarut-larut karena orang sudah di luar penyidik datang ke TKP. Makanya saya berharap nih polisi segeralah. Jangan kemudian mengambil keputusan yang mengambang seperti ini. Tetapkan saja Danu sebagai tersangka. Melanggar 221 ayat 2. Setidaknya jelas kapasitasnya. Kalau memang dia disuruh, apa maksudnya? Siapa yang menyuruhnya? Penasihat hukumnya menyatakan bahwa Danu itu disuruh, jelas. Tindak pidana ada pasal 55-nya. Ada turut sertanya. Ya kan? Iya. Sampaikan saja kalau memang Danu memang datang ke sana disuruh orang, yang menyuruhnya ditetapkan tersangka, Danu yang disuruhnya juga ditetapkan tersangka. Karena sudah termasuk unsur pasal 221. Betul. Jadi begini, Kang Romat Punten. Kan yang saya tahu dari keterangan Danu itu, dan saya pun tahu dari pengacaranya, Ya. bahwa Danu itu ke sana tidak, sebelum ada oknum ini, dia tidak masuk Ya. ke TKP, Ya. tapi dia ada di luar. Artinya memperhatikan. Terlepas memperhatikan itu mau apa, maksudnya apa, yang penting kita pemikiran positif thinking saja. Nah, ketika datang oknum ini, menurut keterangannya, Danu ini dipanggil, ayo diminta bantuan untuk membersihkan bak mandi. Nah, kan kalau menurut saya ini dilihat, ketika Danu itu masuk berarti